Ternyata orang mukmin itu rahimakumullah, ketika dia mati itu seneng. Ya. Dan jenengan itu nanti kalau sampun sumare iku seneng jamaah. Farikal mukminun fi liqa'i rabbi. Bahagianya orang mukmin ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, itu kematian. Idza ja'atil malaikatu rahmat. Ketika datang malaikat rahmat, orang mukmin itu ketika dia nazak sakratul maut itu bagaimana kita bahas sebelum-sebelumnya, itu dikelilingi oleh para malaikat rahmat, ya. Itu ketika datang malaikat rahmat kepada hamba Allah yang beriman, dia membawa al-busrah, membawa kabar gembira min Allah Ta'ala. Zora alil farhu wasurur, maka nampak baginya itu bahagia dan senang. Jadi malaikat rahmat itu datang kepada kita membawa kabar gembira, tenang saja, kamu mati hari ini, surga menanti kamu. Itu wajahnya sudah senang, bahagia. Sebaliknya, amal kafir wal fajir fa'ina yazharu alidhiqu wal hazanu wat ta'ab. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang ahli dosa itu ketika datang nazak ajal itu mereka merasa sesak, merasa sedih dan merasa capek. Ini sifatnya ghaib jamaah rahimakumullah. Enggak bisa kita lihat secara kasat mata. Ini ghaib semuanya. Ya. Azab kubur juga ghaib. Ya. Orang nazak dalam posisi sulit juga ghaib. Enggak bisa kita logikakan. Oh, itu ada Ustaz. Ya, silakan si fulan ahli ma'asi kok matinya biasa-biasa saja. Itu ghaib jemaah. Atau di Cina itu ada kuburan pakai kaca. Ya. Dan komunis itu kan. Tapi kenapa badannya kok gak dincel-ncel malaikat? Itu ghaib jamaah rahimakumullah. Ya. Kita lihat. Faqad ruwiya Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik an Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit, bahwa Nabi bersabda, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, Bukhari, ya, Kitabul Janaiz. Maka kita harus percaya hadis ini. Apa kata Rasul? Man ahabba lika Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta bertemu Allah, maka Allah akan cinta untuk bertemu dia. Barang siapa senang bertemu Allah, maka Allah akan senang bertemu dia. Wa man kariya lika Allah kariya Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka bertemu Allah, maka Allah pun juga tidak suka bertemu dia. Ini Rasulullah ketika bersabda itu ada Aisyah. Ada Aisyah di depannya. Ini artinya kematian. Jadi kalau orang mukmin itu mati bertemu Allah, dia senang, maka Allah juga akan senang bertemu dia. Tapi kalau ada janda kita ini mati dia benci, ya, tidak suka bertemu Allah, maka Allah juga akan benci bertemu dia. Maka Aisyah berkomentar, qalat Aisyah au ba'du azwaji. Aisyah atau sebagian istrinya berkomentar, ya Rasulullah, inna la nakraul maut. Itu Kanjeng Nabi, kami ini benci kematian, enggak suka kematian. Nah, biasa kan, wong itu kan secara fitriyah dan nurani kepengin urip sak lawas-lawasi, kepengin urip sak terus-terusi. Maka benci kematian. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inna la nakrul maut, kami benci kematian. Maka Rasul berkata, ya Aisyah, laisa kadza, bukan seperti itu. Walakinal mu'mina idza hadarul maut basyara biridwanillahi wa karamatihi. Tidak seperti Aisyah, sesungguhnya orang mukmin itu ketika datang ajal kematian, maka diberikan dia kabar gembira dengan keridhaannya Allah dan kemuliaannya. Ya. Falaisa syai'un ahabba ilai mimma amamahu. Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau jenengan mati, ya, ini jenengan dengarkan ini. Jenengan kalau mati itu senang jenengan itu. Sudah ditampakkan di depan kita itu surga. Kita lihat. Falaisa syai'un ahabbu ilai mimma amamahu. Tidaklah sesuatu yang dia sukai kecuali apa yang di depannya itu. Apa di depannya itu? Kabar gembira, ya, di surga. Subhanallah. Wa habba lika Allah wa habba lika'u. Dan dia suka bertemu Allah, ingin segera bertemu Allah, dan Allah pun juga suka bertemu dia. Sudah ditampakkan jamaah kabar gembira di depan kita itu. Ya.
Wa inal kafir, kata Rasulullah, adapun orang kafir idza hadarul maut busyira bi azabillahi wa uqubati. Orang kafir itu ketika datang kematian sudah diberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya itu? Azab Allah dan hukumannya. Falaisa syai'un aqra ilaihi mimma amamahu. Dan tidaklah sesuatu yang dibenci kecuali yang di depannya itu. Di depannya sudah ditampakkan azabnya. Subhanallah jamaah. Makanya ini ya kabar gembira bagi kita sekalian. Kalau kita mati itu ternyata senang ya, menyenangkan. Makanya banyak-banyak beramal soleh. Nah, terakhir sampai seperti ini Rasul mengatakan, subhanallah. Falizalika fa'il abda sholih yutalibu hamiliyah bil isra'i bihi ilal qabr. Jadi orang soleh itu jamaah rahimakumullah ketika dia mati, dia kepengen dipercepat kuburan ini. Ndang budalno aku wis, ndang budalno aku. Ya. Syaukan minhu ila naim. Dia rindu untuk segera mendapatkan nikmatan di alam barzah itu. Bainama Abdul Talih yunadi bil wail minal masir azab ilahi. Sebaliknya, orang-orang yang toleh, orang-orang yang ahlul ma'asi itu, dia mencaci maki, ojo digowo aku ini, ojo digowo, kurang ajar. Nah, mencaci maki, wail, mencaci maki. Apa dalilnya? Fa fi Sahih Bukhari, dari Sahih Bukhari dan Sunan An-Nasai disebutkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, kita lihat ya. Iza wadu'atil janazatu, ketika jenazah diletakkan, fahtamalaha rijalu al-a'nakihim, kemudian orang-orang itu mengangkatnya ya, membawanya ya, ke kuburan. Fa'in kan solehatan, kalau jenazah ini orang soleh, dia berkata, Kodimuni, ayo cepat, karena aku kuburan cepat. Ngoten jamaah, mohon dipercepat. Wa in kan ghairu sholihah, adapun kalau jenazah ini tidak soleh, orang al-ma'asi, dia berkata li ahliya, pada keluarganya, ya wailaha aina yazhabuna biha, wahai celaka kamu itu, mau bawa kemana aku ini? Udah, jangan kamu bawa ke kuburan, di rumah saja. Yasma'u sautaha kulla syai'in. Suaranya orang mati ini jamaah itu didengarkan oleh semua makhluk Allah, illal insan wal jan, kecuali jin dan manusia enggak mendengarkan. Nah, walau samil insan la su'iqa, kalau seandainya manusia mendengarkan orang yang mati itu la su'iqa, pasti mereka akan pingsan semuanya. Ya, nah jamaah rahimakumullah. Maka ini pelajaran penting bagi kita sekalian. Ramadan kemarin itu subhanallah kita bisa optimal beribadah ya, dan kita diberikan usia panjang hingga saat ini, dan kita bersyukur ada saudara kita ya, Aba Hendra dan Aba Eko bisa melakukan ibadah umroh ya, itu juga mendoakan kita semua di sini. Ngoten nggih? Nah, jadi ayo mumpung masih ada kesempatan, kita pergunakan sebaik mungkin untuk banyak beramal soleh agar kita nanti ketika Allah menentukan ajal kita pun bergembira untuk segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.